Saya Sylvia Himatul Ulia, NIM 180210204091. Saya dari kelas E PGSD Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode inquiry sosial dan model studi etnik. Apa itu metode inquiry sosial? Metode inquiry sosial adalah metode pembelajaran kelompok sosial, subkelompok, konsep masyarakat. Nah, yang dimana subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana caranya memecahkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat saat ini. Melalui pengalaman tersebut, diharapkan setiap individu akan dapat membagikan pengetahuan yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa di dalam metode inquiry ini, siswa dibebaskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh guru dengan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri metode inquiry sosial. Ciri-ciri metode inquiry sosial ada 3, yaitu yang pertama, adanya aspek-aspek sosial dalam kelas yang dapat menumbuhkan terciptanya suasana diskusi kelas. Yang kedua, adanya penetapan hipotesis sebagai arah dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, mempergunakan fakta sebagai pengujian hipotesis. Sebelum menerapkan metode inquiry sosial, tentu kalian harus mengetahui apa itu tujuan dari inquiry sosial. Tujuan dari metode inquiry sosial ini disampaikan oleh Yusuf pada tahun 2013, yang dimana tujuan atau kegunaan inquiry sosial dalam mengajar ini ada 4, yakni yang pertama, mengembangkan sikap dan keterampilan siswa untuk mampu memecahkan masalah serta mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah siswa. Yang ketiga, membina dan mengembangkan rasa ingin tahu, penalaran, dan cara berpikir objektif, baik secara individual maupun secara kelompok. Dan yang terakhir adalah dapat menangkap matra kognitif maupun afektif. Metode inquiry sosial memiliki 4 tahapan. Yang pertama, guru dapat merangsang siswa dengan memberikan pertanyaan, permainan, teka-teki, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai jawaban dari rangsangan tersebut, siswa menentukan prosedur dalam mencari dan mengumpulkan informasi atau data yang diperlukannya untuk memecahkan pertanyaan ataupun masalah. Di dalam tahap ini, siswa dapat bekerja sendiri-sendiri ataupun berkelompok. Yang ketiga, siswa menghayati tentang pengetahuan yang diperolehnya dengan inquiry sosial yang baru saja dilaksanakan. Yang keempat, siswa menganalisis metode inquiry dan prosedur yang ditemukan untuk dijadikan metode umum yang dapat diterapkannya ke situasi yang lain. Adapun prosedur metode inquiry sosial yang disampaikan oleh Fathur Rahman dan Sutikno pada tahun 2007. Yang pertama, simulation. Guru di metode ini mulai bertanya dengan mengajukan persoalan atau menyuruh siswa membaca ataupun mendengarkan uraian yang memuat suatu permasalahan. Yang kedua, problem statement. Pada problem statement ini, anak didik atau siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi suatu pokok permasalahan yang sebagian besar memilihnya dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Kemudian dari permasalahan yang telah dipilih tersebut, selanjutnya harus dirumuskan dalam bentuk suatu pertanyaan atau hipotesis, yakni pertanyaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, data collection. Setelah merumuskan hipotesis, untuk menjawab atau membuktikan kebenaran atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan membaca literatur, atau mengamati objek, atau wawancara dengan narasumber,
melakukan dengan uji coba sendiri, dan sebagainya. Yang keempat, data processing. Semua informasi, hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya yang telah dilakukan pada tahap ketiga tadi, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Kemudian masuk pada prosedur verification atau pembuktian, yang dimana hasil dari pengolahan keempat tadi atau data processing tadi, pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu, kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, atau apakah terbukti atau tidak dari hasil hipotesis yang telah dibuat. Yang keenam, prosedur generalization. Nah, dari tahap verifikasi tadi, anak didik diajarkan untuk dapat menarik suatu kesimpulan. Sehingga, apa yang telah dipelajari tadi, apa yang telah diolah oleh mereka dapat memberikan suatu gagasan atau suatu kesimpulan berdasarkan dengan apa yang telah mereka lakukan atau berdasarkan pengalaman mereka. Langkah-langkah metode inquiry sosial. Yang pertama, langkah orientasi. Langkah ini merupakan awal dari berbagai langkah-langkah dari inquiry sosial. Dalam tahap ini, guru harus mampu membangun atau mengembangkan rasa peka terhadap masalah-masalah sosial atas objek yang sedang dibahas. Nah, kriteria penting dalam tahap ini adalah semua aspek tersebut harus berpusat pada suatu masalah yang menjadi subjek pembelajaran. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Pada langkah ini, hipotesis yang dibuat harus benar-benar jelas sebagai konsekuensi dari masalah yang sedang dikaji. Hipotesis yang diajukan pun dapat dijadikan penuntun pada proses inquiry sosial selanjutnya, yang dimana siswa berusaha untuk memverifikasi komponen-komponen masalah yang sedang dipecahkan. Untuk hipotesis yang telah dirumuskan, hendaknya memiliki syarat-syarat, yaitu yang pertama, validitasnya, yaitu ketetapan hipotesis sebagai suatu kejelasan atau acuan pengujian selanjutnya. Yang kedua, kontabilitasnya, yaitu kesesuaian antara hipotesis dengan generalisasi dan pengalaman siswa maupun guru yang telah diperoleh sebelumnya. Yang ketiga, memiliki relevansi dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi agar dapat diadakan suatu pembuktian. Nah, hipotesis harus dapat diuji berdasarkan data-data empiris. Yang selanjutnya adalah langkah definisi. Di dalam langkah ini, hipotesis yang diajukan harus diklarifikasi dan didefinisikan terlebih dahulu, sehingga kelompok siswa dapat memahami dan juga mengkomunikasikan permasalahan yang sedang dibahas. Nah, untuk tahap ini, suatu konsep atau teori yang digunakan harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian, masuk pada langkah eksplorasi. Di dalam langkah ini, hipotesis yang diajukan diperluas atau dianalisis implikasinya, asumsi-asumsinya, dan deduksi yang mungkin dilakukan oleh hipotesis tersebut. Dalam hal ini, dilakukan kajian terhadap kualitas dan kekurangan dari hipotesis. Yang kelima yaitu langkah pengumpulan bukti dan fakta. Di dalam langkah ini, fakta dan bukti dibutuhkan untuk mendukung hipotesis yang sedang dikumpulkan sesuai dengan karakteristik hipotesis yang diajukan. Dalam langkah ini, siswa dibimbing oleh guru cara-cara mengumpulkan bukti, fakta, dan data yang sesuai dengan hipotesis yang sedang diajukan. Yang terakhir yaitu langkah generalisasi. Di dalam langkah terakhir ini adalah mengungkapkan penyelesaian masalah yang sedang dipecahkan. Dari data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tadi, siswa didorong untuk mencoba mengembangkan beberapa kesimpulan, dan dari beberapa kesimpulan tersebut, siswa diajarkan bagaimana cara memilih pemecahan masalah yang tepat. Kelebihan dari metode inquiry sosial ini yaitu menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotor secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui metode ini dianggap lebih bermakna.
Kemudian memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Metode yang dianggap juga sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Selain itu, di dalam metode inquiry sosial ini juga melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam pembelajarannya. Selain kelebihan-kelebihan yang telah dijelaskan tadi, ada pula kelemahan dalam penggunaan metode inquiry sosial ini, yaitu guru akan kesulitan dalam mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa pada saat menggunakan model pembelajaran ini. Guru juga akan kesulitan dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu perlu waktu yang sangat panjang dalam penerapannya, sehingga guru sering kesulitan untuk menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Model pembelajaran studi etnik. Model pembelajaran studi etnik ini dianggap cocok untuk mengembangkan keterampilan, rasa kerukunan, dan persatuan bangsa. Model pembelajaran ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan pengetahuan tentang suatu kelompok, ras, ataupun etnis tertentu. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa tentang kelompok etnik dan diharapkan juga dapat menumbuh kembangkan sikap yang positif. Struktur dari konsep model pembelajaran studi etnik ini adalah mempelajari suatu etnik dengan pandangan bahwa suatu suku itu adalah alami dan dalam proses perubahan dan pertumbuhan. Suatu suku juga diatur oleh sistem nilai dan kepercayaan. Pada suatu suku juga terdapat keragaman internal. Pada suatu suku juga ada kesamaan dan ada pula perbedaan dengan suku yang lain. Sehingga dengan menggunakan model pembelajaran studi etnik ini, siswa dapat memiliki rasa cinta dan saling menghargai antara suku yang lain dengan yang lainnya dan menghargai sebuah perbedaan. Ada dua strategi mengajar model studi etnik di dalam IPS. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini mengutamakan pengembangan keterampilan kelompok yang berfungsi untuk melancarkan komunikasi dan pembagian tugas. Yang dimana dengan pengembangan keterampilan ini nantinya diharapkan dapat diterapkan oleh siswa di dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk menerapkan pembelajaran ini, kelas harus disusun dulu dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang siswa dengan kemampuan yang heterogen, yaitu yang terdiri dari campuran kemampuan siswa, baik itu dari jenis kelamin maupun suku. Dengan cara seperti ini diharapkan dapat melatih siswa dalam menerima perbedaan pendapat dan bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif ini, yaitu sebagai berikut ini. Yang kedua yaitu strategi model inquiry untuk pembelajaran nilai di dalam IPS. Strategi ini bertujuan untuk melatih siswa mampu mengembangkan kompetensinya, baik kompetensi personal, sosial, dan kemampuan bertindak sebagai warga negara. Nilai yang dimaksud dalam konteks ini adalah berupa keyakinan yang terletak di tengah-tengah atau menjadi sentral dari seluruh total keyakinan yang dimiliki oleh siswa. Nilai lebih umum dibandingkan dengan perilaku atau sikap yang dimiliki oleh manusia. Manusia biasanya mempelajari nilai-nilai tersebut melalui tingkah laku antara manusia yang lain. Apa saja sih aktivitas pembelajaran yang digunakan dalam model studi etnis? Yang pertama, menggunakan clipping koran dan majalah dinding, yang dimana siswa bisa disuruh untuk membuat clipping tentang keanekaragaman suatu etnis tertentu. Yang kedua, membaca tentang buku fiksi suatu etnis atau tentang kebudayaan negara tertentu. Yang ketiga, menggunakan boneka atau menggambarkan legenda yang ada pada etnis tertentu. Yang keempat, bernyanyi dan mempelajari isi nyanyian serta maksud tarian dari berbagai suku yang berbeda. Dengan
Menggunakan nyanyian atau tarian ini diharapkan siswa mampu mengenal lagu-lagu daerah ataupun tari-tarian daerah. Yang selanjutnya adalah menugaskan siswa untuk menganalisis acara-acara yang ada di televisi yang berkaitan dengan tradisi budaya-budaya yang ada di Nusantara ataupun di negara-negara yang lainnya. Dan yang terakhir, bisa dengan mengunjungi museum, pameran artefak, dan berbagai koleksi yang dimiliki oleh suatu suku bangsa dalam masyarakat. Halo teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.